Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kuangku bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, baik itu ibadah yang wajib ataupun ditambah dengan ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala amal ibadah yang kita tunaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengkuangku, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada kesempatan ini kembali kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi yang menyampaikan. Bu, tekan tua bu. Halo, Ampia. Waduh, tekan tua indah tak aku asyik Ustaz. Tahu tak aku? Baik. Tuh nikmat tuh. Bako nikmat orang luar negari entah kok tekanan hidup, stres mungkin, lalu payah lalu dia mah dua-dua sini ini jadi masalah. Itu tipu nikmat yang tua. Jadi wa bersyukur kepada Allah kailamanya lalu. Karena ibu-ibu kongkongku dari jam 3 udah mulai start. Dia wa ka sahur baru ya kuat. Payah lo ya mak ya. Itu banyak ibu. Jadi kalau keaguan ibu orang maklum ya. Tapi aku yakin ibu ku matu saya nantakan tua. Dan tadi ngonya yang itu. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah awaklah berada di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam yang dinanti-nantikan. Kenapa? Karena ada suatu malam yang awaklah tahu yo, malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu rahimahumullah, selain dari itu, di hari-hari akhir kau pun awak disibukkan. Disibukkan untuk mempersiapkan segala sesuatu menyambut hari raya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, supaya hidup awak tenang, supaya tidak banyak pikiran, hari lampi ada ke baju gel undapik lebar, iku ala kue untuk kue julai, ke rumah luntak cakle banyaknya pikiran. Maka kata Ibnu Abbas, kalau ingin bahagia awak,
Yang harus awak lakukan, utamakan hati awak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata bijak yang mungkin sering awak dengarkan, rezeki yang awak terima kini itu adalah rezeki terbaik yang diagendakan. Kehidupan yang awak jalani kini, maka kehidupan itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu. Sebuah kisah itu mengajarkan bagaimana tentang berbaik sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya, maka itu pasti yang terbaik. Jadi kisahku seorang raja jo penasehat. Setiap ada permasalahannya selalu berkonsultasi denganmu, selalu minta pendapat ke penasehat. Aku penasehat iko yang terjadi di kerajaan awak. Apa jawaban penasehatnya? Semoga ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada suatu hari Raja ko pailah baburunya penasihatnya kok. Jadi Raja ko bija baburu ke hutan. Tiba di hutan malang tajadi, malang katungguah yang buruan dak dapat. Ternyata salah satu jari dari tangan Raja ko kanai pisaunya surang. Akhirnya putih jarinya cium. Ditanya ke penasihat, kuat atau tandanya penasihat? Jari wala putih kuat. Kata penasihatnya, iko yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, jari putih ini kecil, itu penasihatnya. Iko yang terbaik kok. Sama orang-orang kan banyak untuangnya kok. Soalnya tuan, untuang juga. Kondak mata. Untuang dari iya raja orang kena itu mungkin kecil. Mandang kecil penasihatnya, tapi marah raja. Jarilah putih kecilnya terbaik. Makanya masukkanlah penasihatnya ke dalam penjara. Tiba dalam penjara itu juga kecil. Semoga kalau ambo masuk penjara, semoga itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena sesuatu yang terjadi pada orang tidak tahu hikmah sebenarnya, rahasia. Maka pada suatu hari Raja ko pailah baburu jo prajuritnya tanpa penasihatnya, karena penasihatnya dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya tiba di Rimbo, Raja tadi jo prajuritnya ko tatangkuk dek suku yang ada di Rimbo tadi. Ternyata suku ko mengadakanlah upacara untuk tumbal. Tumbalnya harus manusia. Akhirnya raja dan prajuritnya kok jadi tumbal. Di mata kapal raja itu sendiri mencari anak buahnya di Dabiah. Tiba giliran rajanya caliaklah di kepala suku, kiro jari kurang cik. Boleh jadi rokok. Jadi tak pakai je ni ibu kurban bang. Kalau cacat hewan kurban tidak bisa dikorbankan, harus yang sempurna. Ayo mengorbankan orang mode itu lo calia jari cacat je, putui je tidak bisa. Akhirnya raja tadi lapih raja tadi. Sambil berlari pulang, takananya penasihat. Takananya penasihat kata-kata penasihatnya, yang terjadi sabalungko. Maka itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kau nak putui lah jari yang bawa patangko, pasti yang bawa putui ini. Makanya lari ke kerajaannya, nyo carilah penasihat ini tadi. Nyo cari tokalah yang terjadi. Kata penasihatnya, memang iko yang terbaik dari Allah Raja. Bahkan itu penasihat. Kalau ambo ndak raja penjara,
dah masuk penjara lah bukan. Ambo raju ajak lu ambo pibabu. Pasti ambo kan ada pihak dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di situ sebuah kisah yang penuh hikmah. Rajo jo penasehatnya selamat. Karena apa? Karena penasihat itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi pada diri awak kehidupan awak mungkin tak sereman orang. Awak bandiang-bandiangkan kehidupan awak pun tak sabagia orang awak ke. Terkadang berusaha kalau ke Allah. Baku modeku juga selamu-lamunya. Tak ada perubahan jo. Wak bandingkan kehidupan awak dengan kehidupan orang lain, maka di situ akan kurang rasa syukur awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Allah pasti akan cukupkan rezeki awak. Lah cukup rezeki awak di dunia awak, maka lah dijatah hidup. Bapak Ibu rahimakumullah, maka yang pertama kata Ibnu Abbas tadi, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Karena kehidupan dunia kalau awak caliak kate yo ndak ada batin. Awak merasa kurang juga. Apa yang awak miliki rasa ndak berguna saja. Tapi awak caliak kehidupan dunia kau ke bawah, maka puasa akan mengajarkan awak tentang itu. Ba'a rasanya menahan lapar, menahan nawi. Yang awak alhamdulillah laidu balik jam saja. Jam 9 lah terfikir dia mama lebih kurang kuat ke. Ala kasamba lebih kurang. Sementara ada dun sana awak, ada jiran awak, ada tetangga awak mungkin yang tak terfikir dia nyobilo ke makan lagi. Karena kamu lah berhari-hari tak ada yang kali makan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, jangan berhenti awak untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang awak lakukan kok tak tahu bahwa kebaikan mana yang membawa awak masuk dalam surga. Kebaikan apa yang membuat awak hidup awak tanam dan membuat orang pun gara-gara kebaikan awak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ketika awak mampu dengan kebaikan awak sehingga orang tu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama orang tu beribadah, maka pahalanya pun akan dapat Allah. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan, ada seorang laki-laki kata Rasulullah. Laki-laki ku doanya kepada Allah tiap malam, Bapak Ibu. Ya Allah, ambo biswa ingin berbuat baik. Ambo biswa ingin bersedekah. Maka sedekah ambo ko ya Allah mudahkanlah. Mudahkanlah ya Allah ambo berbuat kebaikan untuk orang lain. Itu doanya. Lalu besoknya dia bersedekah. Dia sedekahlah kepada seorang laki-laki yang dia tak kenal. Tak tahunya selama sekali dia laki-laki itu. Bersedekahlah seorang laki-laki itu ke seorang simpulan tadi kepada laki-laki. Bapak Ibu rahimakumullah, lah sudahnya bersedekah ternyata ibu orang sekampung. Bapak Ibu, karena laki-laki yang nyonya sedekah itu tidak orang elok, seorang pencuri yang karajonya tiap hari maliang dapat sedekah, kecil orang siu-siu sinya bagi sedekah, padahal ada orang lain yang membutuhkan. Padahal simpulan tadi itu tak tahu si laki-laki tadi apa kerajuan. Yang penting ini bersedekah. Ternyata di situ Allah mudahkan bersedekah. Berarti laki-laki tadi ditakdirkan oleh Allah untuk menerima sedekah. Lalu biswanya bersedekah kembali. Bersedekahlah kepada seorang perempuan.
seorang wanita, ibunya orang beliau. Baku ibu orang, kiranya wanita itu nak wanita yang elok, wanita yang suka berzina. 2 kali bersedekah gagal, atau manusia salah sasaran. Yang si fulan tadi yakin apapun yang dia lakukan berarti dimudahkan oleh Allah, dan orang itu ditakdirkan oleh Allah untuk menerima sedekah tadi. Yang ketiga bersedekah di si fulan, kasihannya bersedekah, ternyata dia bersedekah yang ketiga kali salah tu. Bagus salah orang yang menerimanya orang paling kayu belum berinya oleh Bapak Ibu rahimahumullah. 3 kali dia bersedekah, 3-tiganya salah. Bapak Ibu, pada suatu malam si fulan ko dalam tidurnya bermimpi. Mimpinya tu datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya fulan, berbahagialah engkau. Kenapa saya harus berbahagia? Karena ketika engkau bersedekah kepada seorang laki-laki, kepada seorang perempuan, kepada orang yang kaya, ternyata semua sedekah engkau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah. Kenapa bisa diterima padahal orang lain yang pertama ini maliang, yang kedua suka berzina, yang ketiga orang kaya yang malaikat? Nah, awak tak tahu dah kebaikan apa yang akan membawa orang tu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, engkau bersedekah kepada orang yang katanya maliang, yang katanya tukang curi barang orang. Gara-gara menerima sedekah engkau hari itu inyo indah ada mampu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sedekah engkau. Ibu-ibu wanita yang dikatakan orang suka berzina itu, ketika menerima sedekah engkau pada hari itu inyo indah berzina. Hari itu inyo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laki-laki yang kaya yang engkau sedekahkan, gara-gara menerima sedekah dari engkau, hari itu inyo sadar. Salamuku piti banyak, harato banyak, tapi tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau memberasiakan haratonya loh. Kini nyo terima sedekah dari orang lain, maka pada hari itu nyo taubat, maka nyo ingin menjadi orang yang dermawan dulu. Bayangkan Bapak Ibu, 3 kali nyo bersedekah salah orangnya, tapi kata Allah dengan sedekah engkau itulah 3 orang tadi menjadi orang yang taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Awak kehidupan di dunia aku membutuhkan orang lain. Awak membutuhkan manusia yang lain. Tak bisa awak tanggap seorang hidup seorang. Maka orang yang bermanfaat kepada orang lain itulah manusia yang paling baik menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di akhir bulan Ramadan kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, yang diwajibkan kepada setiap muslim. Untuk apa? Yang pertama, untuk membersihkan dirinya. Dari apa dibersihakan dirinya? Dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perkataan-perkataan yang sia-sia.
Karena Bapak Ibu awak lagi puasa tapi terkadang perkataan awak tu banyak juga yang sio-sio. Banyak juga yang merusak ibadah puasa. Maka zakat fitrah itu kebaikan yang awak lakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan diri awak dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu, salah satu anggota tubuh awak yang paling banyak membuat dosa, yang paling mudah, yang paling ngaco adalah lisan. Ada dulu kisah Bapak Ibu, tapi kisahku tidak kisah para nabi. Kisahku mungkin di luar ke manusia. Kisahku dalam sebuah peternakan. Bahayanya tentang fitnah. Jadi saya kabau pulanglah ke raja tuannya. Tiba di kandangnya, si kabau tadi itu berceritalah ke tetangganya yaitu Kambiang. Biang, hari kini yo panik bana raja. Istirahat dulu gak sebentar. Kata kabau tadi. Yolah, kata tetangganya si Kambiang. Nan Kambiang berceritalah ke ayam. Yang si kabau panik bana karaju. Mungkin banyak bana tuan magiahnya karaju nyo minta istirahat. Tak kau minta cuti mungkin. Tu penyampaian Kambiang ke ayam. Nan ayam basobo pulau lah jo kuciang. Ciang. Aduh kabar badu kabau minta berhenti. Tuan tapasubana magiahnya karajo. Yo. Dari sumber kabau ke Kambiang tarik ke ayam ke kuciang lah bertambah bumbu. Nan kabau tadi mengecian panik bana karajo sarigo istirahat cahaya. Nan Kambiang mengecian si kabau minta cuti karajo. Nan ayam tadi menyampaikan pulau minta pindah kalau kerajaan sekolah. Nan kuciang pasobo je tuan-tuan. Kuciang kabau kini lah banyak ulah. Baat inyo lah mengeluh. Inyo lah dapet tuan baru nyo ka pindah biswali. Tibo di tuan nyo ndak lo batanyo ibana lo. Yo bat tua mau itu berita atau indah langsung ambil pisau nan tajam nyuasah nyoda biah ke bawah tadi. Deba de emosi. Atau hikmahnya Bapak Ibu, itulah bahayanya lisan. Karena berita yang satu disampaikan ke yang satu, batambah bumbunya, batambah pula caritonyo, ndak sama oleh do yang pangkat carito tadi. Yang menerima terakhir indah pula mencaliak keadaan lo. Iyo batu atau indah. Akhirnya terjadilah perselisihan. Artinya terjadilah kesalahpahaman. Maka di situ akan renggang hubungan silaturahim. Maka itu yang akan dibarasiakan salah satunya dengan zakat fitrah. Membarasiakan diri awak, membarasiakan perkataan awak yang sia-sia. Yang kedua adalah bentuk kebaikan awak kepada orang-orang yang berkekurangan, fakir miskin, yang mungkin salamuku kehidupannya memang susah. Maka dengan zakat fitrah itu akan dibantu menyenangkan hatinya untuk menyambut hari yang bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dalam penyampaian ambo tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kehidupan awak di dunia kewajiban yang diberikan oleh Allah itu bukanlah pembebanan, itu bukan taklifi.
Tetapi apa yang awak lakukan itu sebagai tasyrif, sebagai kemuliaan. Maka kebaikan-kebaikan yang awak lakukan, ibadah yang awak lakukan sebagai sumber kemuliaan nanti bagi awak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun kemuliaan yang awak lakukan, kebaikan yang awak lakukan itu balik awak. Maka di situ Allah akan angkat derajat awak dan menjadi hamba-hambanya yang mulia. Maka kehidupan awak di dunia ke Bapak Ibu jangan awak kusiangkan. Maka milikilah hati yang selalu bersyukur. Dengan hati yang selalu bersyukur akan lahir kebaikan-kebaikan untuk orang lain, membantu kesulitan orang lain, dan mengikhlaskan apa yang kita tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada penyampaian yang singkat tadi, mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan, berbagi ilmu dengan angku-angku, dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bagi yang menyampaikan. Banyak maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.